Selamat pagi. Hari ini saya ingin berbicara mengenai dapatkah ya kita beriman ya kepada Allah dalam dunia yang tidak pasti. Dapatkah kita beriman kepada Allah ya dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini? Kalau pada masa-masa lalu kita bicara tentang iman, bicara tentang agama, itu sebenarnya domain keluarga. Artinya adalah orang tua bertanggung jawab untuk membina anak-anak mereka mengenal iman yang dipercaya oleh orang tua. Itulah sebabnya dalam Undang-Undang HAM juga dikatakan bahwa anak-anak itu memang tidak dikatakan memiliki hak ajasi manusia, karena memang anak-anak itu belum mengerti mengenai hak-haknya, tapi dikatakan dia adalah mendapatkan perlindungan hak ajasi manusia. Artinya eh, anak-anak itu memiliki hak dilindungi dalam hak-hak individunya, karena dia belum bisa untuk menuntut, dia juga belum bisa memahami hak-hak dan kewajibannya, maka orang tua, pemerintah itu melindungi hak asasi anak tersebut. Nah, terkait juga dengan agama, dengan iman, maka orang tua itu sebenarnya wajib, ya, dalam tanda kutip wajib mengajarkan iman yang dipercaya orang tuanya. Jadi sebelum anak itu bebas memilih kepercayaannya, harusnya anak itu diberikan perlindungan. Artinya kalau orang tuanya meyakini apa yang diyakini adalah benar, maka kemudian dia harusnya mewarisi agar keyakinan imannya kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya bertumbuh dalam iman dan kepercayaannya. Itulah sebabnya kemudian agama atau iman dari anak-anak itu seringkali ya dibawa daripada di mana keluarga itu berada. Jadi kepercayaan atau iman itu ya karena anak itu lahir dalam keluarga yang iman atau agama tertentu, ya mereka demikian. Dan itulah yang terjadi. Kemudian ketika terjadi perubahan-perubahan, maka kemudian juga banyak daerah tidak lagi homogen gitu, tapi juga heterogen. Nah, di sini ada perjumpaan-perjumpaan. Nah, anak-anak yang kemudian menjadi dewasa atau berusia 17 tahun, mereka kan diberikan kemampuan untuk boleh apa namanya menuntut hak-haknya atau dihargai hak-haknya ataupun juga memiliki hak hak yang memang diterimanya sebagai karena dirinya adalah manusia. Seperti salah satunya adalah hak memilih kepercayaan atau agama. Maka anak itu setelah diberikan bimbingan orang tuanya, maka dia biasanya kemudian bertumbuh dalam iman kepercayaan itu. Tetapi ketika dia berada dalam dunia luar, di situ ada tantangan-tantangan yang ada. Dan disitulah kemudian anak-anak akan mengalami kegoncangan-kegoncangan dan kemudian juga bisa terjadi pilihan yang berubah daripada orang tuanya. Itulah sebabnya maka orang tua harus mengajarkan dengan sungguh-sungguh iman kepercayaannya sehingga ketika anaknya itu menjadi dewasa dan mereka bisa bisa tetap beriman kepada agama yang dipercaya itu karena memang memiliki pengetahuan. Tapi banyak sekali ada anak-anak dalam keluarga itu tidak mendapat bimbingan yang cukup. Apalagi kemudian juga orang tua dalam kesibukannya juga tidak mampu mempersiapkan diri untuk bisa mengajar anak-anaknya. Itulah sebabnya kemudian anak-anak diberikan kepada guru-guru sekolah minggu atau guru-guru di sekolah untuk belajar tentang iman mereka. Dan orang tua menjadi sangat kurang untuk bisa membimbingnya. Nah kemudian sekarang ini kan di dalam dunia informasi yang begitu kuat, maka kemudian juga dunia medsos, ya media sosial begitu kuat yang bisa diakses oleh siapa saja. Kemudian anak-anak itu dari kecil mereka sudah bisa mengaksesnya. Dan kemudian pertanyaannya adalah apakah mereka bisa menemukan keyakinan atau agama yang benar gitu dalam tanda kutip gitu ya. Ya, agama yang benar dalam tawaran berbagai macam agama. Karena itu kan selalu ditanya, apa dasarnya untuk memilih agama yang benar? Nah, ini persoalannya di situ. Nah, kemudian ketika agama itu menjadi institusi, kemudian dengan dogma-dogma yang ada, membedakan antara dogma yang benar dengan ajaran yang tidak benar, maka disitulah
kemudian ada rumusan-rumusan, rumusan bagaimana menafsir Alkitab, membangun doktrin itu menjadi dasar bagaimana orang membuat sebuah pilihan apakah itu benar atau tidak. Memang penelitian agama itu berbeda dengan penelitian sains ya. Demikian juga penelitian filsafat sebenarnya. Tapi filsafat bisa menjadi tools ya dalam merumuskan iman kepercayaan dari kitab suci yang dipercaya berasal dari wahyu Tuhan atau penyataan Tuhan. Nah di sini kemudian memang anak-anak itu tentunya tidak semuanya bisa belajar tentang penafsiran, membaca Alkitab. Jadi mereka kan memang ketika mereka belajar tentang agama itu mereka memang dilibatkan gitu untuk bisa memahami. Memang di Katolik jemaat tidak punya hak menafsir, mengajar gitu. Jadi mereka ya semacam diindoktrinasi. Tapi persoalannya kan kemudian zaman berubah. Zaman berubah itu artinya adalah manusia tidak lagi dalam arti kata ya bisa diindoktrinasi. Sistem pembelajaran juga tidak lagi guru kemudian mentransfer pengetahuan, tetapi setiap orang mengkonstruksinya. Nah, kemudian anak-anak yang belum mampu memiliki kemampuan berpikir itu, memilah-milah itu, kemudian diperhadapkan dalam dunia medsos. Dan dia ada pilihan-pilihan yang begitu banyak, dan juga yang bicara dalam dunia medsos itu kan juga sangat tidak jelas. Jadi untuk mengetahui ajaran-ajaran agama yang benar atau mungkin yang bertanggung jawab lah kita sebutnya demikian, itu sangat sulit dalam dunia medsos ini. Demikian juga dengan pertumbuhan iman dari iman seseorang, misalnya agama tertentu, juga sangat sulit. Karena siapa saja boleh berbicara seperti itu. Dan mereka semua bisa juga dengan tujuan tulus, bisa juga dengan tujuan tertentu, dengan faktor ekonomi, faktor politik, dan segala macam. Nah pertanyaan sekarang, dapatkah kita menemukan Allah dalam dunia yang tidak pasti itu? Arti kata, apakah Allah tetap berdaulat untuk menyatakan kedaulatannya, kuasanya di tengah-tengah manusia lebih mengarahkan ya mungkin kepada kepentingan-kepentingan. Jadi agama itu sudah menjadi lebih banyak dipakai sebagai alat untuk kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik. Berarti orang memakai agama bukan orientasinya untuk memuliakan agama. Berarti ketika kita melihat orang memakai agama untuk orientasi bukan untuk agama, kita tidak melihat Tuhan sebenarnya di situ. Yang kita lihat adalah keserakahan manusia, nafsu manusia, kebencian, kemarahan, dendam, dan segala macam hujat-hujatan, saling hujat. Dan itu kita lihat di situ. Jadi ketika agama-agama itu menampilkan wajah garangnya, wajah kekerasannya, kita tidak melihat Tuhan di sana. Nah pertanyaannya kemudian kalau kita tidak bisa melihat Tuhan dalam debat-debat agama, dengan perang-perang agama, dari mana kita bisa melihat Tuhan? Apalagi sekarang di dunia medsos ya perang doktrin, debat doktrin, debat dogma itu begitu jadi. Dan kemudian juga segala macam marketing agama begitu itu terjadi. Nah bagaimana kita bisa melihat Tuhan di sana berdaulat gitu. Dan itu memang tidak mudah. Ya menurut saya kita tetap bisa melihat Tuhan. Ya walaupun tantangan jauh lebih berat, ya artinya adalah ya tetap tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-anak mereka, mengenal tentang ajaran-ajaran yang dipercaya orang tuanya itu wajib gitu. Jadi urusan agama itu sebenarnya urusan private karena orang tua mesti melindungi anaknya dan orang tua kan bisa memilih atau mengajarkan yang benar, melindungi sampai anak itu sendiri bisa memilih dengan secara bijaksana. Nah, di situ penting sekali. Nah, kalau anak-anak itu tidak dilatih orang tuanya dan kemudian mereka mendapatkan informasi-informasi keragaman itu dari dunia medsos, nah di sini akan menjadi persoalan. Demikian juga pendidikan. Kata-kata pendidikan agama juga tidak menolong anak-anak itu untuk bisa mengetahui tentang iman percaya dengan baik. Nah, itu di situ menjadi persoalan. Dan kemudian juga itu tadi perdebatan-perdebatan klaim mana agama yang paling benar itu kan terjadi. Kalau dulu kan homogen, sekarang heterogen. Dan apalagi di dunia medsos itu saling bertarung seperti itu. Nah, sekali lagi pertanyaan, apakah kita bisa bertemu dengan Tuhan dalam dunia yang berubah ini? Apalagi perubahan-perubahan teknologi, dan juga tantangan ekonomi segala macam berubah sekali. Sangat berubah sekali. Apakah bisa? Ya, menurut saya tetap percaya bahwa karena kepercayaan kepada Tuhan itu adalah iman. Percayaan pada Tuhan itu adalah anugerah Tuhan. Jadi bukan
Bukan manusia yang memilih Tuhan sebenarnya, tetapi Tuhan yang memilih manusia. Jadi kalau Tuhan yang memilih manusia, ya Tuhan bisa mengarahkannya. Bukan manusia yang mengarahkan Tuhan. Bukan manusia yang maunya menafsirkan Alkitab, begitu kan? Bukan manusia yang maunya menafsirkan kitab suci, tetapi Tuhan yang mengarahkan manusia. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana manusia itu bisa diarahkan oleh Tuhan? Jadi kan kalau Tuhan yang mengarahkan manusia, harusnya pasti Tuhan bisa. Tapi persoalannya adalah kita juga tetap akan menemukan di mana usaha-usaha manusia untuk menggunakan agama dan kepercayaan itu untuk kepentingan pribadi. Tetapi tetap saja Allah tetap berdaulat. Jadi persoalan iman itu bukan persoalan pintar atau tidak pintar gitu. Strategi-strategi untuk bisa mempengaruhi orang lain, menipu orang lain, tidak. Iman itu tidak dapat dihasilkan dengan cara-cara yang tidak benar. Tapi iman itu dianugerahi oleh Tuhan. Jadi menurut saya ya keluarga-keluarga tetaplah membina anak-anak mereka dan juga ya mengarahkan tentang iman mereka pada waktu mereka masih kecil. Sampai mereka nanti bisa memilih dengan benar. Jadi kalau di gereja, ya kalau orang Kristen, ya mereka diajar sekolah minggu, dibimbing sampai juga kemudian di CD atau kemudian dibaptis begitu ya. Kemudian dikatekisasi dan mereka semua bisa mengerti semuanya. Itu harus didampingi. Dan demikian juga ketika mereka berjumpa dengan persoalan-persoalan di medsos, itu mesti didampingi. Jadi memang tidak mudah memang. Tapi kan kita juga mesti punya keperhatian. Kalau kita tidak peduli dengan nilai-nilai agama, maka anak-anak itu akan kehilangan untuk kesempatan untuk bisa mengenal agama yang pertama dari orang tuanya. Itu yang terjadi. Kemudian ada perpindahan-perpindahan dan mereka kemudian saling memaki tentang agama. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan itu. Tapi kalau orang itu mendapatkan pengetahuan agama dengan benar dari keluarga dan perjumpaan-perjumpaan yang lain, harusnya mereka tidak ada kebencian, tidak ada cara-cara curang, apalagi menggunakan agama dan ekonomi itu, agama untuk kepentingan ekonomi dan politik, tapi betul-betul untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya percaya dunia berubah bagaimanapun juga, Allah itu tetap berdaulat, dan Allah itu bisa menjumpai manusia, menarik manusia. Jadi kalau sekarang ini kita bisa tetap mencari Tuhan, itu bukan gara-gara kita mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang lebih dulu mencari kita. Dan karena Tuhan yang lebih dahulu mencari kita, maka kita melihat terang Tuhan. Dan terang Tuhanlah yang membuat kita mengikuti Tuhan. Jadi waktu kita mengikuti Tuhan, bukan kita ingin mengikuti Tuhan, tapi terang Tuhan yang mengarahkan kita. Karena itu bersyukurlah selalu untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bersyukurlah selalu untuk bisa menikmati sukacita Allah, kebaikan Allah, dan segala sesuatu yang berkenan kepada Allah. Tidak perlu kita menjadi arogan, tapi biarlah kita juga memberitakan, mewartakan tentang kebenaran itu dengan cara-cara yang bijaksana, yang sejuk, dengan sebuah semangat kebersamaan. Karena sesungguhnya semua kita berasal dari Tuhan.